Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurkesi. Saya akan menjawab tema kurikulum dasar kedua, bagian A. Pertanyaan pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pertanyaan kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Yang pertama, agar motivator dapat mengenali berbagai karakter, kesukaan, dan kemauan serta kemampuan. Yang kedua, agar motivator bisa melakukan pendekatan terhadap anak didik sesuai dengan karakter anak didik. Yang ketiga, agar motivator dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak didik. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu dengan kita melakukan individual system, kita jadi dapat melakukan small step system. Pertanyaan keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru adalah orang yang memberikan motivasi, semangat, dorongan, dan ilmu kepada murid, terutama untuk memberikan dorongan supaya murid mempunyai ketertarikan dalam belajar, sedangkan peran murid adalah sebagai subjeknya. Pertanyaan kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Jika metode classical system yaitu lebih pada memberikan bahan ajar saja. Sedangkan jika individual system memberikan bahan ajar dengan cara pendekatan dengan murid atau anak didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Yang pasti kita harus mengenal dan memahami karakter anak, sehingga kita dapat mengambil langkah atau memilih metode apa nih yang sepertinya pas atau dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Pertanyaan yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Tentu saja anak-anak akan merasa tertarik, ada ketertarikan di situ dengan pembelajaran. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Maka anak akan mudah bosan dan tidak ingin belajar karena tidak akan ada daya tarik dalam pembelajaran. Lanjut di bagian B. Pertanyaan pertama, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan seorang motivator untuk memvariasikan metode pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak memiliki konsentrasi yang kecil sehingga jika kita terus memvariasikan metode pembelajaran, anak akan lebih tertarik dan tidak mudah bosan. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tentu saja tujuannya agar anak dapat menerima dengan baik apa yang kita sampaikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar. Yaitu ada aspek kognitif, aspek afektif, dan yang ketiga adalah ada aspek psikomotorik. Pertanyaan nomor 5. Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan yang termasuk aspek kognitif yaitu kegiatan yang berhubungan dengan otak, seperti membaca dan menghitung. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 6. Kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kegiatan yang termasuk aspek afektif yaitu kegiatan yang berhubungan dengan hati. Misal perasaan senang, sedih. Kegiatan itu contohnya yaitu
yaitu bernyanyi, mendongeng, bercerita, dan masih banyak lagi. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan nomor 7. Kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Yaitu kegiatan yang berhubungan dengan jari, tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Aspek psikomotorik dibagi menjadi dua, yaitu psikomotorik halus dan psikomotorik kasar. Psikomotorik halus contohnya yaitu mewarnai. Jika psikomotorik kasar contohnya itu melempar dan menangkap. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Yaitu caranya dengan bernyanyi, berdongeng, berhitung, menarik garis, mewarnai, dan lain sebagainya. Saya akan menjawab pertanyaan bagian C. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? The law of effect atau hukum akibat yaitu hubungan stimulus respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak menyenangkan. Contohnya, jika anak sudah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, kita dapat memberikan reward berupa misalnya semangat dan ataupun bisa dengan pujian. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise, yaitu atau hukum latihan? The law of exercise atau hukum latihan yaitu semakin sering tingkah laku diulang atau dilatih, maka asosiasi tersebut semakin kuat. Misalnya, kita memverbalkan kata pada anak SU, SU, susu, SU, SU, susu. Semakin kata itu diucapkan, semakin kata itu sering diucapkan, maka kata itu akan semakin kuat melekat dalam ingatan. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor 3. Apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? The law of readiness atau hukum kesiapan artinya semakin siap suatu organisme memperoleh perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu. Maka asosiasi cenderung diperkuat. Maksudnya adalah semakin terampil dan siap seorang anak akan semakin menyenangkan sehingga akan tumbuh minat belajar pada anak. Begitu, sekian jawaban saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.